Memasuki pertengahan April, IHSG jadi hijau. Apakah pertanda baik? Yang bener. Yang bener. Halo Bosku, kembali lagi di channel Pilar Emas Investor Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah Bosku, jadi memasuki pertengahan April, ternyata IHSG mulai hijau-hijau lagi nih setelah kemarin kebakaran. Untuk membahasnya kenapa bisa sampai hijau, apakah ini pertanda baik atau tidak? Nah, saya sudah mengundang analis spesial dari Pilar Emas Investor Sekuritas, Arinda nih. Apa kabar Arinda? Halo Jack, baik dong. Alhamdulillah. Nah, jadi kira-kira banyak kan nih bahasannya soal kenapa IHSG bisa hijau nih? Ya sebenarnya nggak jauh-jauh ya dari di bulan April ya. Oke. Cuma lebih beberapa tambahan ada update aja. Oh gitu, berarti ini bisa dibilang follow up dari monthly kemarin ya. Nah, supaya Bosku nggak ketinggalan informasi, jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Emas Investor Sekuritas, touch your heart, touch your profit. Dan Sekuritas Channel di Indonesia. Oke Rin, jadi bisa kita langsung bahas aja nih. Kira-kira kenapa IHSG ini mulai hijau-hijau lagi nih Rin? Ada faktor-faktor tertentu nggak nih? Ada Jari, yang pertama itu kan kita tahu ya, Donald Trump kan menetapkan tarif nih buat mitra negara-negara mitra dagangnya. Ya, betul. Nah, ternyata setelah itu kan Donald Trump menunda nih 90 hari untuk penetapan tarif tersebut. Ya, gitu. betul. Nah, jadinya setelah penundaan 90 hari itu, indeks global langsung hijau semuanya. Oh ya. Terus juga yang kedua, Donald Trump itu mau membebaskan tarif nih buat produk-produk teknologi dan juga otomotif. Oh oke. Tapi kalau ini kebijakannya belum pasti kayak gimana ya. Cuma dia ngomongnya kayak gitu. Lagi-lagi Trump yang labil nih. Iya. Lagi ya terus saja. Kalau dari dalam negeri, Danantara ya kita tahu sendiri, sama BPJS Tenaga-Kerjaan itu berkomitmen untuk menjaga likuiditas pasar modal di Indonesia. Oh oke. Jadi kalau dari Danantara sendiri itu kan dia hold 18 saham BUMN. Nah jadi bakal pengaruh banget nih buat likuiditas di IHSG. Terus kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan itu kan ekuitas di pasar modal ya, terutama saham itu tuh cuma 8%. Terus bakal ditingkatin menjadi 20% dari total ekuitasnya itu. Oh, lumayan gede juga ya ternyata berubah. Iya, tapi itu bakal perlahan-lahan selama 3 tahun ke depan gitu. Cuma itu pasti akan mempengaruhi likuiditas IHSG. Jadinya beberapa hari ini IHSG naik terus karena ada berita positif itu tersebut. Oke, berarti lumayan ya. Terus ada 3 sentimen utama nih yang disinyalir menjadi faktor-faktor utama nih ya gitu kan? Yes. Hey, that's pretty good. Oke, Rin. Jadi sekarang kita mau tahu juga nih Rin. Kira-kira kenaikan ini bisa bertahan lama nggak? Kalau iya, kenapa? Kalau nggak, juga kenapa? Nah, ya ini pertanyaan menarik ya. Kalau kita lihat itu kan kebijakan tarif ini masih labil ya. Donald Trump dan Xi Jinping ini kayak masih apa ya, belum akur gitu loh sampai detik ini bahkan. Nah, jadi ketidakpastian ini masih jadi resiko besar nih buat IHSG gitu. Bahkan kabar terbarunya, Amerika kembali menaikkan tarifnya menjadi 245% terhadap Cina nih Bosku. Kacau. Hancur. Terus yang kedua, sampai sejauh ini gitu kan, kondisi di dalam negeri kan juga masih nggak stabil ya. Ya, betul. Jadi kebijakannya juga banyak kontroversi juga kan. Nah, ada banyak pro dan kontra gitu. Setuju. Nah, jadinya asing juga mencatatkan net sell nih gitu. Oh gitu, malah sampai sekarang ini berarti masih terus-terusan keluar ya sebenarnya. Benar, iya. Secara year to date itu, bahkan asing mencatatkan jual sebesar 340-an triliun lah ya, dari Januari
sampai terakhir kemarin 15 April. Tuh, oh berarti lumayan bahaya juga ya kalau asing terus-terusan narik. Benar. Coba angkut nih kita nih. Oke Rin, kalau tadi yang kita bahas kan bisa dibilang secara fundamental ya, jadi Yes. faktornya dan segala macam. Nah, tapi Rin, karena kita ada fundamental dan ada teknikal, kalau secara teknikal IHSG gimana nih? Nah, menarik nih, Ja. Jadi, secara teknikal itu IHSG itu berusaha keluar dari zona lower low ya, atau downtrend gitu. Kalau berhasil itu bisa ke 6.400 ya. Tapi kalau gagal bisa ke 6.200 dan bahkan bisa ke 6.090. Nah, 6.090 ini kenapa kok bisa jadi kemungkinan level yang bakal IHSG sentuh gitu ya? Itu karena di level tersebut itu ada gap ya. Jadi kalau di teknikal itu jika ada gap itu harus tertutup, harus disentuh gitu. Jadi kemungkinan IHSG bakal ke 6.090 kalau kebijakan tarif dan juga pemerintah dalam negerinya masih kurang memberikan kepercayaan nih bagi investor gitu. Oke, nah berarti kembali lagi ya sebenarnya bahkan sudah kita bahas teknikal pun kembali lagi fundamentalnya gimana ya? Benar. Saat keadaan-keadaannya, apakah kebijakan harus dulu oke apa enggak? Jadi pertanyaannya, apakah IHSG akan membaik? Maybe yes, maybe no. Oke Rin, jadi kalau kata pepatah nih Rin, dari setiap masalah pasti ada hikmahnya ya kan. Yes. Dari pergejolakan IHSG yang terjadi sampai hari ini hanya sedikit aja nih naiknya nih ya kan, dari kemarin kebakaran. Nah kira-kira sektor-sektor apa aja yang bisa diliriknya Rin? Nah, menarik nih ya. Yang pertama itu pasti komoditas emas ya, Ja. Kan kita tahu beberapa hari ini tuh banyak berita kayak yang borong emas gitu ya kan. Itu pasti bakal ngaruhin ke emiten-emiten yang emang misalnya produsen emas atau emang yang berkaitan dengan emas lah gitu. Iya, karena harga emas juga naik banget ya Rin. Iya bener. Nah itu terus bakal ngaruh ke revenue dia nih, terutama di kuartal 1 2025 bakal akan naik drastis lah. Aku harus melihat ini sendiri. Hei, lihat, Bung. Kau harus menunggu di antrian seperti kami yang lainnya. Aku tidak pernah antri. Terus yang kedua itu ada perbankan ya. Nah, kenapa perbankan? Karena kan kemarin tuh perbankan BUMN itu kan habis bagi-bagi dividen ya. Ya betul. Ya, jadi biasanya kalau habis bahasanya tumdet ya. Nah itu harga-harga saham tuh bakal langsung turun kan. Iya betul. Nah itu bisa dimanfaatin nih buat kita, misalnya buat long term bisa masuk gitu ke saham-saham perbankan. Ya, karena kan nyerok berarti ya. bener, karena kan saham perbankan jarang koreksi ya. Yeah, boy. Terus yang terakhir adalah konsumer. Oh, consumer good. Ya, jadi kan kita tahu ya ada program dari pemerintah terutama kan makan siang gratis ya, atau makan bergizi gratis gitu ya kan. betul. Bapak Prabowo, terima kasih banyak. Kali ini 2 porsi dulu. Nah, itu kan diproyeksikan meningkatkan nih pendapatan dari konsumer sendiri, kayak misalnya yang unggas-unggas gitu atau mungkin yang kayak susu. Nah, itu bakal meningkat kayak gitu revenue-nya. Setuju. Oke, berarti ini 3 sektor ini sebenarnya masih tetap berpotensi ya, karena ada banyak dukungan-dukungan dari kebijakannya Pak Prabowo yang makan siang gratis juga, berarti kan consumer good oke, harga emas naik ya berarti tambang bisa dilirik juga, dan yang terakhir tadi ada perbankan ya, karena perbankan ini adalah sektor yang sedikit imun ya berarti ya. Benar. Jarang koreksi gitu. Nah itu saham-sahamnya bisa bosku lihat langsung. Oke bosku, jadi itu dia sedikit update dari kami soal monthly kemarin. Ya semoga menjawab pertanyaan bosku ya. Kenapa IHSG tiba-tiba naik dan apakah ini akan bertahan lama nih bosku. Oke bosku, jadi kita ucapkan terima kasih kepada Arinda nih yang sudah membahas video ini secara detail ya kan. Dan kita ucapkan juga kepada bosku yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Investasi Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Sekuritas Channel di Indonesia.